Terkadang dalam trading, ketika kita mendapatkan sinyal entry, tetapi harga sudah jauh bergerak. Salah satu keunggulan daripada sifat oscillator adalah convergent divergent-nya. Fungsi daripada indikator ini termasuk salah satu indikator yang sangat powerful, yang dapat memberikan konfirmasi entry yang akurat. Oke, baik. Tanpa panjang lebar lagi, kita persilakan Mr. Deki Fastobi untuk membawakan materinya. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta subscriber dari channel Rahasia Keuntungan, di kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat secara jauh, untuk mengetahui bagaimana RVI strategi. Kalau kita melihat indikator tools di MetaTrader, tentu yang namanya indikator itu terbagi di dalam beberapa kelompok ya. Ada yang masuk dalam kelompok oscillator, ada yang masuk dalam kelompok trend, volatility, dan juga untuk chart study. Nah, khusus untuk pembahasan sore hari ini, RVI ini masuk di dalam kelompok oscillator ya, bersama-sama dengan stokastik, RSI, CCI, MACD, juga termasuk untuk William Presentation Range. Dan RVI ini uniknya, Bapak dan Ibu, sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilirik oleh seorang trader. Kebanyakan trader tidak tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan RVI itu sendiri. Padahal ketika kita mengetahui bagaimana fungsi daripada indikator ini termasuk salah satu indikator yang sangat powerful, yang dapat memberikan konfirmasi entry yang akurat ya. RVI merupakan kependekan dari Relative Figure Index ya. Ini adalah sebuah indikator yang ditemukan oleh John Ehler ya, yang mana ini didesain untuk menentukan dinamika perubahan harga instrumen keuangan pada periode tertentu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam blueprint dari penemunya, RVI ini sebetulnya sangat cocok apabila digunakan pada time frame besar ya. Banyak yang mengatakan kita bisa menggunakannya dari 15 menit sampai dengan time frame yang monthly bahkan ya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kalau dari pengalaman pribadi saya, ternyata RVI ini sangat bagus apabila kita gunakan dari 1 jam ke atas ya. Lalu kemudian kita lihat dalam mekanismenya, RVI ini akan melakukan perbandingan antara closing price atau harga penutupan dan juga opening price ya. Jadi perbandingan antara harga penutupan dengan harga pembukaan, di mana tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi siapa yang paling dominan di dalam suatu tren ya di pasar. Kalau kita lihat daripada RVI, ini sangat mirip dengan stochastic oscillator ya. Nah, di sini saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, RVI ini terdiri dari 2 buah garis.
Ada yang berwarna hijau dan yang berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna hijau ini disebut dengan RVI line ya. Lalu kemudian untuk yang berwarna merah ini disebut dengan sinyal line. Lalu kemudian di antara pergerakan RVI, kita akan menempatkan satu buah level, yaitu level 0, di mana secara kaidah umum kita sama-sama sudah mengetahui apabila garis RVI ini berada di atas 0, maka ini merupakan area jenuh beli ya, atau overbought area. Sedangkan apabila garis RVI itu berada di bawah 0, maka ini masuk dalam area jenuh jual atau oversold area. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mengajak kepada Bapak dan Ibu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan RVI untuk melakukan entry posisi. Ada 3 metode entry dalam memanfaatkan RVI ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini dengan memanfaatkan crossing line. Ketika Anda menggunakan stochastic oscillator, biasanya sangat umum sekali informasi yang kita ketahui, baik itu dari kawan kita atau dari orang yang mengajari kita trading, seringkali dia mengatakan bahwa ketika berada di level 80, silakan Anda melakukan sell. Ketika berada di level 20, silakan Anda melakukan buy. Ini adalah informasi yang sangat umum tentang stochastic oscillator. Tetapi berbeda halnya dengan RVI, Bapak dan Ibu. RVI di mana terjadi lekukan, baik itu swing high maupun swing low, di sanalah kita bisa melakukan entry. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah area di mana terjadi perpotongan ya, terjadi crossing antara garis yang berwarna hijau dengan yang berwarna merah, artinya RVI line itu berpotongan dengan sinyal line, maka di sana kita bisa melakukan sell posisi. Tentu yang jadi pertanyaan, mengapa kita melakukan sell di sini? Karena posisi perpotongan ini berada pada area overbought. Begitupun untuk yang di area oversold, Bapak dan Ibu. Apabila terjadi perpotongan di sini, maka kita bisa melakukan buy position ya. Begitupun selanjutnya, ketika sedang berada di area overbought, kita bisa melakukan sell position. Setiap perpotongan ya antara RVI line dengan sinyal line, kita bisa melakukan entry di sana. Begitupun ketika masuk kembali di area oversold, kita bisa buy lagi. Jadi RVI line ini betul-betul memudahkan kita untuk menentukan di mana kita akan melakukan yang namanya entry posisi. Baik, dari 3 metode, ini yang pertama kita bisa memanfaatkan RVI berdasarkan kepada crossing line. Lalu kemudian kita lihat yang kedua, kita bisa memanfaatkan yang namanya crossing level. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penggunaan indikator RVI itu hanya menggunakan satu level saja, yaitu level 0, yang mana letaknya itu berada di tengah-tengah daripada si indicator. Jadi Bapak dan Ibu, kalau crossing line itu kita melakukan entry pada saat terjadinya perpotongan antara garis hijau dan merah. Tetapi dalam crossing level, kita pun bisa memanfaatkan ketika keduanya, baik itu RVI line maupun sinyal line, terjadi perpotongan dengan garis levelnya. Ya, ketika ini terjadi, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan sell di sini. Lalu kemudian ketika terjadi cross up, Bapak Ibu juga bisa melakukan buy di sana ya. Jadi ini sangat-sangat fleksibel sekali bagi Anda yang sudah pernah trading. Terkadang dalam trading, ketika kita mendapatkan sinyal entry, tetapi harga sudah jauh bergerak ya. Dengan menggunakan RVI, Bapak dan Ibu, apabila kita mendapatkan momentum pada saat crossing line, maka kita bisa memanfaatkannya.
Namun pada saat ternyata kita terlambat untuk melakukan entry berdasarkan crossing line, kita pun bisa memanfaatkan yang namanya crossing level. Artinya di sini penggunaannya sangat-sangat fleksibel, tergantung kondisi pasar pada saat itu. Lalu kemudian metode yang ketiga, kita harus memahami karena RVI berada dalam kelompok oscillator, salah satu keunggulan daripada sifat oscillator adalah convergent divergentnya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini pun kita bisa melihat pada saat terjadi yang namanya suatu pergerakan harga, namun tidak sesuai dengan volume transaksi, itu pasti akan membentuk ketidaksesuaian ya, atau penetrasi palsu. Nah, kita ambil contoh, ini adalah jelas pergerakan menurun, artinya nilai low sebelumnya, lalu kemudian membentuk nilai low yang lebih baru ya, lower low. Akan tetapi kalau kita melihat daripada RVI, di sini terjadi kenaikan. Nah, pola ini juga bisa kita manfaatkan sebagai metode yang ketiga. Lalu kemudian, kapan kita melakukan entry? Nah, Bapak dan Ibu tunggu ketika terjadi crossing. Ya. Crossing antara garis hijau dengan garis merah di area yang ini ya. Nah, ini area yang saya berikan garis biru. Di sini ini adalah candle yang menunjukkan terjadinya perpotongan daripada kedua garis tersebut. Dan pada candle berikutnya, kita bisa langsung melakukan buy position. Lalu kemudian untuk yang divergent, ini juga sama, Bapak dan Ibu juga bisa lihat di sini. Terjadi kenaikan ya, ini berarti membentuk higher high. Ini adalah harga tertinggi sebelumnya, lalu kemudian membentuk harga jauh lebih tinggi, namun ternyata volume transaksi itu tidak sesuai ya, malah dalam RVI terjadi penurunan. Ketidaksesuaian ini tentu ini akan membuat sebuah pergerakan harga akan berbalik. Nah, Bapak dan Ibu, selama memang berada di area overbought, perhatikan kapan terjadi crossing-nya. Ya, karena ini sudah menunjukkan level jenuh beli, Bapak dan Ibu. Ini adalah level crossing-nya. Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Ini adalah crossing, lalu di sini adalah candle-nya. Maka pada candle berikutnya, disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan sell. Ketika candle ini dibuka, nah Bapak dan Ibu bisa melakukan sell di area sini. Anda bisa bayangkan ini sangat-sangat powerful. Lalu yang sangat umum dan seringkali ditanyakan, ketika saya sudah melakukan sell posisi, di mana saya berhenti? Artinya exit mau di mana? Untuk exit posisi, itu tergantung kepada target Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu memiliki daily target itu berapa dolar? Nah, itu bisa dijadikan acuan. Atau Bapak dan Ibu ingin memaksimalkan penghasilan, juga bisa memanfaatkan saat terjadi yang namanya crossing seperti ini. Ketika terjadi crossing, berarti ini ada di candle yang ini ya. Nah, berarti ada yang candle ini. Berarti di area sinilah Bapak dan Ibu melakukan exit. Jadi semua itu dikembalikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan keuntungan 10 poin emas ya, atau 15 poin emas, atau 20 poin emas, lalu kemudian berhenti, atau menunggu terjadinya suatu crossing, itu dikembalikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk mendapatkan ketiga level entry tadi, baik itu crossing line, ataupun crossing level, ataupun terjadinya convergent divergent, tentu yang paling penting, RVI ini sangat acceptable apabila dikombinasikan dengan indikator yang lain. Nah, yang menjadi indikator utama itu adalah RVI, justru indikator-indikator yang umum digunakan oleh para trader, justru itu adalah sebagai filter indicator. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan misalnya moving average ya, bahkan stochastic oscillator sendiri, termasuk juga bisa memanfaatkan daripada relative strength index. Baik Bapak dan Ibu, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat
di layar grafik ya. Kita bahas yang moving average terlebih dahulu. Baik, saya misalnya menggunakan moving average untuk menentukan di mana level support dan resisten yang sangat populer dan banyak diketahui oleh para trader ya. Misalnya kita akan sama-sama menggunakan daripada periode yang 200 ya. Warnanya merah, di sini saya oke kan. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya menggunakan moving average dengan periode 50 ya. Lalu kemudian warnanya saya ganti supaya tidak bertabrakan ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya coba perkecil, kita sama-sama perhatikan di sini. Pada saat Anda menggunakan RVI sebagai indikator utama, lalu kemudian menjadikan moving average sebagai filter indikator, Bapak dan Ibu dengan sangat mudah perhatikan di mana letak daripada moving average 50 dan 200. Apabila yang berwarna biru, Bapak dan Ibu, yang moving average 50, seperti ini nih, nah, yang saya lingkari ini, apabila yang berwarna biru ini berada di atas yang merah, maka kita sudah mendapatkan informasi sedang terjadi yang namanya bullish ya. Begitupun apabila yang berwarna merah yang di atas, ya. Nah, ini misalnya warna merah di atas seperti ini, lalu kemudian warna biru di bawah, maka memberikan informasi kepada kita bahwa tren sedang bearish. Baik, sekarang saya input untuk indikator RVI ya. Ini indikator berada di kelompok oscillator, lalu kita cari Relative Figure Index. Nah, yang ini. Relative Figure Index, seperti saya sampaikan tadi, kita cukup menggunakan satu level saja, yaitu level 0, lalu kemudian parameternya gunakan parameter yang asli. Artinya berdasarkan default setting dari si MetaTrader, yaitu periode 10 ya. Oke, nah, sini sudah muncul. Sangat mirip sekali dengan stochastic oscillator. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini, saya akan memberikan daerah yang saya arsir ya di sini. Nah, ini jelas terkonfirmasi bahwa moving average yang warna merah itu lebih mendominasi daripada yang warna biru. Artinya di sini tampak sekali tekanan tren itu sedang terjadi. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu di mana sebetulnya RVI memberikan informasi kepada kita untuk entry. Sangat-sangat mudah dan ini sangat powerful Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat di sini adalah informasi kepada kita untuk melakukan yang namanya sell posisi, Bapak dan Ibu. Ya, ketika terjadi crossing seperti ini. Mohon diingat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk memanfaatkan RVI ada 3, kita bisa memanfaatkan crossing line, ataupun crossing level, ataupun juga convergent divergent ya. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah sebetulnya RVI yang berada di area overbought. Artinya di area beli ya, seharusnya kita beli di sini. Namun demikian, karena yang menjadi filternya ini masih menunjukkan bahwa tekanan ke bawah, saran saya lebih baik diabaikan. Karena kita tidak pernah tahu. Memang kalau lihat dari grafik, karena ini sudah terjadi, memang hasil daripada grafiknya ini naik ya. Akan tetapi pada saat sedang terjadi, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita lebih baik untuk bertransaksi secara safety ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat ya Bapak Ibu, ini adalah level entry. Ini luar biasa sekali. Bahkan kita bisa beberapa kali entry ya. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan Bapak dan Ibu karena entry-nya ini sangat-sangat terkonfirmasi. Jadi seperti blueprint dari si penemunya John Ehler yang mengatakan sebetulnya di mana letak yang paling dominan. Apakah buyer kah atau seller kah yang mendominasi? Nah, itu
kita tinggal memanfaatkan daripada RVI indicator. Lalu kemudian saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk melihat pada tren yang sedang naik ya. Saya berikan daerah arsir. Oke, Bapak dan Ibu perhatikan, kita boleh melakukan entry buy ketika crossing-nya berada di area oversold. Jadi walaupun terjadi crossing up ke atas, selama memang berada di area overbought, apalagi berada di garis, itu memang tidak perlu kita ambil ya. Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan di sini. Ini berada di area oversold. Lalu kemudian moving average ini sedang memberikan informasi kepada kita sedang terjadi bullish. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy setelah crossing ya. Artinya di area sini Anda bayangkan Anda melakukan buy di sini. Kalau saya coba hitung sampai level tidak perlu sampai atas ya Bapak dan Ibu, hanya sampai terjadi crossing daripada RVI di sini. Saya coba tarik. Baik, ketika Bapak Ibu perhatikan di layar ini saya menggunakan instrumen XAU USD emas ya. Di sini kita mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 45.837.000 dengan sekali entry saja Bapak dan Ibu. Ini betul-betul membantu kita, Bapak Ibu bisa bertransaksi layaknya profesional trader ya. Betul-betul moving average bisa kita manfaatkan sebagai filter ya. Baik, kita lihat juga crossing di sini. Walaupun ini pendek, tetapi juga memberikan crossing balik ke bawah. Kita bisa langsung lepas ya. Pendek sekali, terjadi transaksi, kita masih mendapatkan keuntungan kurang lebih 24 juta Bapak dan Ibu ya. Begitupun untuk yang lain-lainnya. Ini sangat-sangat mudah sekali kita dapat melakukan identifikasi dan yang paling penting di mana kita bisa melakukan yang namanya entry posisi. Baik, untuk komponen yang kedua, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana apabila RVI itu kita kombinasikan dengan stochastic oscillator ya. Baik, saya akan coba hapus dulu untuk yang moving average-nya, mohon ditunggu. Karena RVI di sini menggunakan level parameternya 10, maka untuk stochastic oscillator, parameter yang umumnya kita kenal 533, Bapak dan Ibu bisa selaraskan agar seiring sejalan ya antara stochastic oscillator dengan RVI-nya. Saya ganti menjadi 10 ya, menjadi 1033, lalu warnanya sengaja saya ganti supaya tidak sama dengan warna RVI. Lalu kemudian untuk levelnya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan 2080 atau 2575 ya, itu bisa Bapak Ibu gunakan, jadi bebas ya. Baik, di sini jelas sekali ya Bapak dan Ibu, memberikan konfirmasi kepada kita. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi emas pada saat kemarin ya, Bapak dan Ibu, karena RVI adalah indikator utama, lalu stochastic oscillator adalah sebagai filternya, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan ketika stochastic oscillator itu sudah berada di area jenuh, artinya sudah berada di level 25. Nah, ini seperti ini. Ini adalah menunjukkan bahwa stokastiknya sudah di area jenuh jual, maka Bapak dan Ibu langkah yang kedua adalah perhatikan di mana terjadi yang namanya crossing daripada RVI itu sendiri. Kalau kita melihat contoh kasus di sini, RVI di sini memberikan crossing ya Bapak dan Ibu di area sini. Nah, di area sini.
maka Bapak dan Ibu dengan sangat mudah sudah bisa melakukan entry posisi pada candle berikutnya. Berarti Bapak Ibu di area sinilah untuk melakukan yang namanya buy posisi. Ya, Bapak Ibu bisa buy di sana. Begitupun sebaliknya ketika Bapak dan Ibu menemukan stochastic oscillator berada di level jenuh, artinya berada di atas 75%, seperti ini adalah analisa Bapak Ibu yang pertama, lalu tinggal menunggu kapan terjadinya RVI crossing ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah langkah selanjutnya dari RVI, maka kita lihat di sini, ini adalah level Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya entry posisi ya. Entry posisinya pada candle berikutnya, yaitu di sini. Jadi pada saat candle dibuka, pada next candle dibuka, disitulah Bapak langsung entry ya. Oke, Bapak Ibu di sini bisa melakukan yang namanya sell posisi. Jadi sangat-sangat acceptable ya. Bapak dan Ibu mau memanfaatkan moving average kah? Itu juga boleh. Atau Bapak dan Ibu mau mengkombinasikan antara RVI dengan stokastik, itu juga bisa ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana contoh penggunaan kombinasi ya antara RVI dengan filter indikator yang ketiga, yaitu RSI. Sama seperti halnya dalam oscillator, penggunaan daripada RSI, Bapak dan Ibu juga bisa mengubah ya daripada parameternya. Kita sama-sama tahu default setting parameter dari RSI itu adalah 14 ya di MetaTrader. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengubahnya ke angka 10 ya. Nah, ini bisa diubah ke angka 10 artinya untuk menyesuaikan iramanya dengan si RVI ya. Jadi mohon diingat Bapak dan Ibu, RVI adalah yang utamanya. Lalu kemudian untuk levelnya, Bapak Ibu cukup menggunakan level 20-80. Secara mekanisme kerja, Bapak dan Ibu, artinya secara prinsip ya, ini kurang lebih hampir sama dengan stochastic oscillator. Ketika sudah menyentuh level 75, maka tugas kita adalah mencari di mana RVI terjadi crossing down. Ketika sudah berada di level 25, maka kita bertugas mencari di mana RVI mengalami yang namanya crossing up ya. Secara prinsip hampir sama dengan stokastik. Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan ini RSI 10 ini berada di area 80% nih Bapak dan Ibu. Ya. Sama-sama kita lihat, ini sudah berada di area 80%. Ya, pertama kali masuk adalah di sini. Nah, tentu yang jadi pertanyaan di mana RVI terjadi crossing. Ternyata crossingnya baru dilakukan di area sini. Ya, selanjutnya terjadi perpotongan di area sini. Kalau saya coba tarik garis vertikal, ini adalah perpotongannya terjadi di candle yang ini. Baik, kalau sudah terjadi perpotongan di sini, maka Bapak dan Ibu tinggal menunggu terjadi yang namanya pembentukan candle baru ya. Berarti Bapak Ibu bisa melakukan sell pada saat open candle ya. Berarti di area sini Bapak Ibu dengan sangat mudah dan terkonfirmasi bisa melakukan sell di area sana. Jadi secara prinsip untuk RSI dan stochastic oscillator ini hampir sama. Betul-betul ini bisa membantu memfilter kepada kita kapan kita melakukan entry di market. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan webinar sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Baik ya, para partisipan semua. Jadi sama-sama kita mendengarkan empat dari Mr. Deki Faslobi. Ya, apabila ada yang bertanya langsung, bisa diaktifkan mikrofonnya, dipersilakan. Permisi, Silakan, ingin tanya. silakan Pak Miracle ya. Silakan. Ya. Saya mau tanyakan untuk entry sepanjang sejarah itu trader mengalami kekalahan loss-nya tuh berturut-turut itu maksimalnya berapa kali ya sepanjang main ini apa loh entry-nya itu. Nah, loss-nya sampai berapa kali maksimalnya yang pernah ada gitu. Gitu aja sih. Makasih ya. Baik, Pak. Saya mencoba menerjemahkan pertanyaan dari Pak Miracle tadi. Itu berapa kali seorang trader bisa mengalami berturut-turut mengalami kerugian. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh seorang profesional trader ya, Warren Buffett, yang mengatakan bahwa resiko itu hanya akan datang atas ketidaktahuan yang Anda lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak paham, maka disitulah potensi resiko akan muncul. Nah, yang paling penting dalam trading di sini Pak Miracle dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang di awal itu harus menetapkan dulu berapa batasan resiko. Batasan risiko di sini adalah tentu yang ditoleransi ya, bukan yang diinginkan. Artinya Bapak akan mentoleransi apabila terjadi kerugian tersebut. Lalu kemudian perhatikan juga Pak Miracle dan juga Bapak Ibu semua, bahwa yang namanya trading ini memiliki keunggulan dibandingkan Bapak Ibu berinvestasi di tempat lain. Berinvestasi di tempat lain berarti Bapak Ibu menyerahkan uang kepada pihak ketiga, lalu kemudian keuntungan dan kerugian juga ditentukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam trading itu segala sesuatunya ditentukan oleh kita. Artinya semua kendali ada di tangan kita. Berapa resiko yang kita batasi, berapa keuntungan yang ingin kita dapatkan, itu semuanya ditentukan oleh kita. Jadi yang pasti Pak Miracle, itu kembali kepada setiap orang ya, tentu berbeda-beda. Hanya saya selalu menekankan kepada semua nasabah untuk disiplin dengan risk and money management. Karena memang tidak sedikit Pak yang profit juga terus-terusan juga ada ya Pak Miracle ya. Mungkin begitu jawabannya Pak Miracle. Baik ya, terjawab ya Pak Miracle. Kalau menanyakan tentang entry terus loss terus ya Pak Deki ya, ini kemungkinan entry-nya yang salah Pak Deki ya. Iya betul. Ya, mungkin karena tidak pengetahuan tentang tradingnya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak Dekan. Oke, Pak Dekan langganan nih. Bertanya. Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Deki. Saya mau konfirmasi. Jadi ada tiga cara Pak ya mau fit pakai entry-nya berdasarkan RPI. Tadi disinggung sedikit mengenai divergen sama tapi satu lagi Pak. Convergent divergent betul. Nah, itu saya agak teralihkan sedikit Pak karena tadi sedang di perjalanan. Oh, itu baik. Maksudnya gimana? Apakah itu bisa dipakai sebagai entry point atau gimana Pak? Agak lupa. Oh iya betul. Sedikit Pak. Baik. Agak terlewat tadi. Baik. Ya, terima kasih Pak. Saya coba mundur slide sebentar ya Bapak dan Ibu. Yang namanya convergent divergent Bapak dan Ibu, itu berarti adanya suatu penetrasi di pasar yang tidak sesuai. Singkatnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah penetrasi palsu ya. Kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu bahwa ini adalah nilai tertinggi ya di area sini maksudnya. Lalu ini adalah nilai terendahnya, low-nya. Lalu ini meninggi kembali menjadi lower high, lalu kemudian ini menjadi lower low. Nah, ini kan adalah struktur pasar ya, yang normal itu kan begini gitu kan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ini adalah nilai terendah, lalu kemudian ini nilai yang lebih rendah, seharusnya RVI kalau normal itu nilai yang di sini harusnya lebih rendah daripada yang di sebelah kiri. Tetapi
Di grafik terjadi penurunan dari low ke lower low, tetapi justru malah di RVI-nya mengalami peningkatan. Ya, seperti ini. Ini menurun, malah ini meningkat. Nah, pola seperti ini adalah hal-hal yang harus dicurigai oleh kita, Bapak dan Ibu. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Nah, apabila ini ditemukan oleh Bapak Ibu di lapangan, maka tinggal menunggu saja kapan terjadi yang namanya crossing di RVI. Di sini saya pun sudah memberikan contoh, apabila convergen terjadi, Bapak Ibu perhatikan ini adalah nilai crossingnya. Nah, ini yang warna biru, ini adalah crossing dan terjadi pada candle yang ini. Maka pada candle berikutnya, di area sini, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya buy posisi. Dalam trading, jangan pernah berpikir ataupun berasumsi takut ketinggalan momen. Lebih baik kita trading menunggu konfirmasi daripada menunggu floatingan, ya. Nah, ini untuk yang convergent. Begitupun sebaliknya Pak Dekanter ya. Untuk yang divergent juga sama ya. Secara prinsip sama. Di sini terjadi yang namanya kenaikan harga. Nah, seperti ini. Tetapi RVI-nya justru mengalami penurunan. Selama RVI-nya ini masih berada di area overbought, artinya berada di atas 0, Bapak bisa melakukan sell pada saat terjadi crossing ya. Di mana terjadi crossing, ini adalah garis yang berwarna biru. Nah, di area sinilah Pak Dekanter ataupun Bapak Ibu semua bisa melakukan yang namanya sell. Jadi ketika next candle baru dibuka, kita bisa melakukan yang namanya sell posisi di sana. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Dekanter. Oke Pak, terima kasih banyak Pak, udah jelas Pak. Oke, semoga bermanfaat dan salam profit Pak ya. Thank you. Selamat sore. Selamat sore. Oh, Pak Mardi, apa kabar? Baik, Pak. Oke, silakan Pak Mardi. Ya, Pak, saya tadi mau tanya yang mengenai moving average tadi. Itu kan ada yang settingan default, terus kita bisa ubah-ubah entah yang 50, 200. Nah, itu kapan saat kita mengubah ke sesuai dengan keinginan kita itu? Tujuannya apa gitu? Apakah itu akan memberikan indikasi yang lebih baik atau gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi perlu diketahui oleh Pak Mardi dan juga Bapak Ibu semua bahwa yang namanya level 50 atau 200 pada moving average itu sangat dikenal oleh seluruh trader di dunia. Itu adalah merupakan level support dan resisten. Level 50 dan 200 seringkali disebut dengan dynamic support and resistance. Nah, tentu pada saat kita menggunakan RVI, Bapak dan Ibu, ataupun trading menggunakan indikator-indikator lainnya, perlu digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu. Semua indikator itu adalah buatan manusia. Kalau memang selama buatan manusia itu tidak ada yang sempurna 100% Bapak dan Ibu, ya. Artinya yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Begitupun indikator harus ada yang mengkonfirmasi dan harus ada yang dikonfirmasi. Artinya antar indikator pun sebetulnya saling membutuhkan. Nah, tujuan daripada digunakannya moving average 50 dan 200 itu kita untuk melihat apakah tren ini sebetulnya sedang turun atau sedang naik ya. Ketika sudah mendekati di area 200 berarti itu sudah terlalu tinggi. Kalau untuk pada saat posisi sedang naik ya. Pada saat posisi sedang turun, harga berada di moving average 200 berarti itu sudah terlalu bawah. Nah, kita tinggal melihat momen-momen untuk entry dengan memanfaatkan crossing line daripada si RVI itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Mardi. Oke, makasih Pak. Baik. Baik ya, itu penontonnya masuk dengan Pak Mardi, dari Pak Dekan juga. Oke, baik. Ini saya akan coba membacakan ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk Pak Deki dari chat.
Dari Pak Sandi menanyakan apakah ini bisa diminta rekaman materinya, Pak? Baik Pak Sandi, dan seperti biasa, webinar kali ini juga akan kami upload di channel Rahasia Keuntungan ya. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe di Rahasia Keuntungan, silahkan untuk subscribe. Lalu di sana Bapak Ibu bisa mempelajari banyak hal, berbagai metode trading di sana. Silahkan Bapak Ibu tonton yang mana kira-kira yang sesuai dengan Bapak dan Ibu, dan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Apalagi video daripada Rahasia Keuntungan itu akan selalu kami upload setiap hari Jumat jam 7.30 malam ya. Jadi nanti malam jam 7.30 sudah ada video yang berikutnya. Dan video ini sudah dalam listing Pak Teguh, sudah dalam schedule iya. ya. Oke, ya. Sudah Baik, ya. Tinggal ini ya. Tinggal itu aja Pak Sandi ya, tunggu tanggal mainnya ya. Ya, tunggu tanggal mainnya karena ini entry ya, ada beberapa materi yang kita akan upload. Itu setiap ada webinar, materi-materi akan upload di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Betul. Gitu ya Pak Sandi ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Sam nih Pak Deki. Boleh bantu analisa gold saat ini dengan indikator tersebut Pak? Baik, mohon ditunggu Pak Sam ya. Nampaknya banyak yang trading gold nih Pak Deki. Iya, karena memang semua suka dengan kilo emas ya. Oke, sekarang kita lihat Pak Sam ya, di sini sudah sangat jelas sekali. Kalau menggunakan RSI tidak berada di level jenuh ya. Lalu kemudian perhatikan juga di sini untuk RVI-nya juga tidak terjadi crossing. Jadi kalau menurut informasi dari indikator ini bahwa kita belum saatnya untuk melakukan beli ya. Tapi percayalah Pak Sam, pada saat terjadi crossing itu biasanya dobrakannya sangat jauh. Ya, ketika Anda sekali entry itu keuntungannya sangat luar biasa besar. Coba saya cari dari indikator yang stochastic oscillator ya. Oke, mohon ditunggu. Stochastic oscillator level 2575 dengan parameter 1033 ya. Saya okekan. Saya hapus dulu yang RSI-nya. Baik. Stochastic oscillator merespon dengan cepat Pak Sam. Pak Sam bisa lihat di sini bahwa stokastik ini sudah masuk di area jenuh ya. Artinya sudah memberikan sinyalemen 1 kepada kita bahwa ini harga sudah berada di bawah di level 25. Nah, kalau berdasarkan menggunakan stokastik, berarti Pak Sam tinggal menunggu kapan terjadi yang namanya crossing RVI. Jadi ini istilahnya wait and see saja ya Pak Sam. Begitu ini confirm, maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan yang namanya buy posisi. Begitu kurang lebih Pak Sam. Baik ya Pak Sam ya, mungkin terjawab ya pertanyaannya. Oke baik, selanjutnya nih ada pertanyaan masuk juga. Ada beberapa sudah masuk ya Pak Deki, cukup banyak nih. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, tadi ada dari Pak Sam, sekarang ada Pak Deden. Apakah indikator ini bisa dipatahkan dengan news Pak Deki? Baik Pak Deden, ini pertanyaan luar biasa ya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya pergerakan dalam keseharian itu semua trader di seluruh dunia sama Pak. Mereka juga kebanyakan menggunakan daripada technical analysis. Kalau pertanyaan apakah fundamental itu bisa membalikkan posisi daripada technical, jawabannya tentu bisa. Fundamental itu merupakan kepentingan, Pak. Isinya adalah kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun politik dari negara-negara pemilik major currency. Nah, pada saat kita entry, mungkin saja saat dirilis fundamental, malah posisi kita semakin untung, Pak. Atau malah tiba-tiba bergerak sebaliknya. Maka hal yang paling penting Pak Deden, karena ini sudah sama-sama kita ketahui, yang paling sering saya tekankan di sini adalah disiplinlah dengan risk management. Ya, betul-betul kita harus menetapkan risk management. Jangan sampai terjadi kita sudah untung tiba-tiba harga berbalik arah. Yang paling penting
bagi Bapak dan Ibu juga pada saat sudah untung besar, jangan lupa untuk menggeser daripada nilai stop loss-nya ya. Itu nanti berubah menjadi trailing stop. Nah, ini trailing stop juga bisa membantu kita untuk menjaga apabila sewaktu-waktu fundamental dirilis dan harga berbalik arah, kita tetap akan mendapatkan keuntungan ya. Kurang lebih begitu Pak Deden. Baik ya Pak Deden ya, sudah terjawab ya oleh Pak Deki. Dan Pak Ramlan ini juga menanyakan nih Pak Deki, time frame-nya bebas ya. Scalper bisa juga pakai ini? Baik Pak, scalper bisa, time frame bisa, tapi memang banyak sekali literasi ya yang mengatakan bahwa penggunaan ini digunakan dari time frame 15 menit ke atas. Tetapi kalau saya lihat dari sisi time frame, dari pengalaman pribadi saya justru ini bagus ketika digunakan 1 jam ke atas Pak Ramdhani. Baik ya, jadi di time frame di atas 15 ya. Bahkan untuk akurasinya lebih bagus di 1 jam ya. Betul. Oke, ini kemudian juga ini pertanyaan yang nyambung dari Pak Deden tadi. H1 bisakah? Nah, ini H1 bisa ya Pak Deden ya. Ini pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih dari Pak Herdiansyah. Saya akan coba bacakan. Selamat sore. Ini tadi settingan stokastiknya 10.33. Oke. Settingan RSI 10. Maaf saya tanya karena sambil nulis. Oh ya, saya nasabah GK Invest. Apakah bisa untuk beredukasi langsung ke kantor? Nah, ini pertanyaan dari Pak Herdiansyah nih Pak Deki. Sangat bisa Pak Herdiansyah ya, most welcome. Jadi Bapak tinggal menghubungi kepada orang yang mengundang Bapak. Bapak bisa menanyakan kapan ada eksekutif kelas, nanti bisa bertemu dengan saya di sana. Sangat bisa. Oke. Ya, Pak Herdiansyah bisa dihubungi ya untuk pengundangnya, ditanyakan jadwal untuk eksekutif kelas ya. Kita ada ya untuk para nasabah yang sudah bergabung, yang eksis di GK Invest, boleh datang ke kantor ya, sangat welcome. Oh ya, ini untuk indikatornya sama Pak Diki ya, stokastik 10.33 ya, benar ya? Betul. Oke. Terus ada pertanyaan sambungan nih Pak Diki dari Pak Herdiansyah. Apakah RVI bisa digunakan di seluruh pair selain emas? Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Bapak mau bertransaksi di emas, di mata uang, di stok indeks, termasuk di single stock, ini sangat-sangat bisa ya. Termasuk bagi Anda yang gemar untuk bertransaksi di commodity oil, juga sangat bisa Pak. Oke ya. Jadi berlaku untuk semua produk ya, untuk RVI ini. Oke, terus ada pertanyaan masuk juga. Oh, ini lanjutan dari Pak Herdiansyah tadi. Kok videonya belum ada yang baru Pak untuk rahasia keuntungannya? Ada Pak, nanti jam 7.30 malam ya. Setiap hari Jumat Pak. Iya, setiap Jumat ya 7.30 ya. Ditunggu aja nanti malam, nanti ada yang baru. Dan itu bisa diikutin. Oke, ada Pak Arfa Febrian menanyakan, kok kalau kondisi sideways gimana? Baik, sebaiknya kalau kondisi sideways itu diabaikan saja Pak Arfa. Jadi begini, dalam trading itu sebetulnya sederhana. Kita hanya tinggal disiplin dengan kaidah yang sudah sesuai dengan blueprint-nya, Pak. Apabila untuk entry harus melakukan A, apabila yang kedua harus melakukan B, maka apabila itu diikuti dan sesuai, kita tinggal melakukan action. Namun pada saat trading ternyata kaidah A dan B-nya itu tidak ada, lebih baik diabaikan. Jadi sangat-sangat sederhana sekali ya, Pak Arfa. Oke ya, Pak Arfa ya, sudah jelas ya. Jangan entry kalau sideways ya. Oke, ini Pak Wisanggeni nih Pak Deki menanyakan webinar repen strategis Pak Deki. Ditunggu nih katanya belum keluar-keluar nih. Baik, kalau berdasarkan daripada schedule di rahasia keuntungan, kebetulan untuk repen indikator ini baru akan rilis tanggal 10 Desember Pak Wisanggeni. Nggak lama lagi ya. Berarti sekarang tanggal 26 ya Pak Teguh? Ya. Oke, 26, lalu kemudian tanggal 3, dan itu baru dapat schedule tanggal 10. Jadi mohon ditunggu saja Pak Wisanggeni. Ya, karena ini banyak ya materi Pak Deki ya yang di-upload. Ya, betul. Oke, kemudian dari Pak Sam juga mengucapkan terima kasih Pak Deki, Pak Sam. Ya, sama-sama Pak Sam. Sukses ya, dan salam profit Pak Sam. Oke, ini untuk Pak Sam juga menanyakan untuk settingan RVI-nya Pak. Tolong dibantu. Baik, untuk settingan RVI, Bapak tetap gunakan yang parameter 10. Lalu gunakan levelnya hanya satu saja, yaitu 0, Pak. Hanya itu saja. Oke, baik ya.
Terus ada satu lagi nih Pak Deki dari Pak Sigit ya, bagaimana menentukan TF yang tepat untuk OP ya, open posisi? Untuk menentukan time frame yang tepat untuk OP. Baik, pada saat seseorang melakukan open posisi Pak Sigit, itu sebetulnya juga tergantung tipikal atau karakter daripada si trader itu sendiri. Kalau tadi ada pertanyaan Pak, apakah bisa scalper? Berarti yang bersangkutan akan menempatkannya RPI ini pada time frame kecil ya, misalnya di 15 menit gitu kan. Nah, tetapi bagi Anda ternyata memang kebutuhan seorang daily trade atau bahkan swing trader, tidak menutup kemungkinan Anda bisa bertransaksi pada time frame 4 jam ataupun daily dan lebih tinggi lagi. Nah, khusus untuk Bapak Ibu, Pak Sigit juga ya, bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara menghitung risk and money management, silahkan tonton channel YouTube di Rahasia Keuntungan. Itu judulnya Welcome Newbie ya. Nah, di sana akan banyak bagaimana cara kita menempatkan risk and money management pada saat bertransaksi. Mungkin begitu Pak Sigit ya. Oke ya, baik ya Pak Sigit ya, sudah terjawab ya pertanyaannya untuk time frame-nya ya. Oke, ini Pak Sam mengucapkan terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya. Salam profit. Oke ya, ini luar biasa sore hari ini banyak pertanyaan masuk dan ini partisipan kami ya, kita nih udah ngerti teknikal semua nih Pak Deki ini ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kayaknya bukan newbie lagi Pak Deki. Betul. Dan Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya, maka saya akan kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Deki. Baik ya para partisipan semua. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mr. Deki Van Sloby tentang knowing of RVI ya, strategis. Ini sangat luar biasa ya. Ini saya pikir sama dengan stokastik, ternyata beda ya cara penggunaannya. Dan bahkan kita bisa sandingkan dengan indikator-indikator lain ya, seperti RSI tadi ya, ada juga moving average dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi ya indikator lain yang kita bisa gunakan untuk mendampingi RVI ini ya. Dan mungkin itu perlu try and error ya dalam strategi di teknikal. Dan ini yang disampaikan Pak Deki adalah yang sudah dicoba ya, yang sudah digunakan oleh Pak Deki, dan ini yang kami sampaikan adalah hal yang patut kita ikuti dan bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten ya. Baik ya, kita sudah sampaikan semua materi. Yang penasaran nanti bisa ikuti ya di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan ya. Tapi tidak sekarang-sekarang ya, karena tadi Pak Deki bilang antri ya, antri untuk upload materi-materinya cukup banyak soalnya. Baik, sudah jam 5:10 waktu di sini ya, sudah 1 jam lebih kita berada di sini bersama-sama. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan bisa bergabung sore hari ini. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua ya dalam tradingnya nanti ya, bisa profit ya, dan bisa meminimalisir ke resiko kerugiannya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Salam profit. Salam profit. Terima kasih. Thank you.